Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesuha supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesua berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka. Datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Haleluya. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kembali surat imbauan yang berhubungan dengan jadwal kerja Tuhan pada saat ini menjelang akhir zaman, yaitu menggenapi nubuatan-nubuatan firman Tuhan yang memang Tuhan sudah tetapkan dari keabadian dalam program kerja pembangunan tubuh Amasya di akhir zaman menjelang Tuhan kembali. Dengan demikian, sebelum saya membacakan surat imbauan dari Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui Roh Kudus kepada kami akan sampaikan itu. Nah, dengan demikian sebelum daripada itu kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, kami mengucap syukur dan memuji Engkau, memuliakan namamu menjelang hari Bapa, Engkau datang dan memberkati anak-anak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai, dalam rangka mempersiapkan generasi Yosua untuk pada akhir zaman Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai. Dengan demikian Bapa, kami akan menyampaikan berita yang Bapa suruh menyampaikan, maka memberitahukannya, kami akan umumkannya Bapa. Dengan demikian kami mengundang Roh Kudus bekerja beracara di dalam mimbar hati kami, berdiri di sana, menguraikan, menyampaikan sehingga setiap telinga mendengar dan setiap mata melihat Bapa. Haleluya, sehingga mereka cepat menangkap suara Roh Kudus, suara firman Tuhan sedang datang, karena ini akhir zaman. Haleluya Bapa. Dengan demikian anak-anaknya mereka mendoakan, menyerahkannya dalam waktu yang bersama sepanjang bulan Juli, terutama juga dari tanggal 2 sampai dengan 4 yang akan dilaksanakan di Nabire. Haleluya Bapa, dalam pemulihan generasi Yosua di atas Papua Bapa, dalam untuk Tuhan mempersiapkannya di mana dalam penuaian akhir zaman. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Mashiach Adonai. Sementara itu Bapa, pekerjaan antikris juga sedang tangkap anak-anak kecil-kecil Bapa, dan mereka sedang menjalankan program mereka. Dengan demikian hal-hal ini kami akan sampaikan sebagai suatu waspada dan juga suatu imbauan. Haleluya Bapa, dalam nama Tuhan. Dengan demikian Roh Kudus bekerja beracara dan Roh Kudus menyampaikannya kepada kami, sehingga masing-masing waspada, berjaga-jaga dan berdoa menjelang akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Amin. Baik, saudara-saudari terkasih, saya akan membacakan pada saat ini surat imbauan dulu. Surat imbauan yang dari Bapa dari surga, yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada tim 3 jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan tubuh Amasya. Nah, ini harus kami lanjutkan. Melalui kami lanjutkan kepada setiap orang yang sedang percaya, sedang yakin akan pekerjaan Bapa dan Yesus Roh Kudus yang Tuhan sedang sampaikan di akhir zaman ini. Saudara-saudara terkasih, untuk berita Sion yang Tuhan turunkan untuk hari ini adalah berhubungan dengan anak-anak generasi Yosua, anak-anak kecil itu umur dari yang Tuhan pakai itu dia dari umur dari 2, 3, 4 tahun sampai dengan umur 20 tahun itu generasi-generasi umur sekitar itu Tuhan sudah mau pakai, sehingga ini anak-anak ini harus didoakan. Dengan demikian saya akan bacakan dulu surat imbauan ini.
jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan Tuba Amasia Kepulauan Papua. Alamat Jalan Rukai Mote, Kompleks Kampung IDG, Tigi, Beyai, Papua. Nomor 036 05 JDP PK TH garis miring angka Romawi 6 garis miring 2024. Lampiran kosong perihal imbauan dan seruan doa. Salam damai sejahtera. Menindaklanjuti suara Tuhan, surat perintah firman Tuhan kepada Yahweh, surat perintah Tuhan Yahweh kepada tim 3 jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan Tuba Amasia tentang melaksanakan kebaktian doa pemulihan generasi Yosua dengan tema mempersiapkan generasi Yosua di akhir zaman, dan dengan subtema singkirkanlah batu-batu penghalang sebab kemuliaan Tuhan sudah terbit. Tuhan Yahweh melalui jaringan doa pemulihan PKTH menghimbau kepada semua umat Tuhan yang mendiami negeri lukisan tangan Tuhan sendiri Papua, agar dari masing-masing tempat serukan doa pemulihan bagi anak-anak kita generasi Yosua, karena Tuhan akan melawatnya, memberkatinya. Sebab jadwal waktu Tuhan untuk pemulihan generasi Yosua bom waktu kena pada bulan Juli tahun 2024. Ini waktu Tuhan telah tiba. Selanjutnya Tuhan memilih kota Nabire sebagai tempat memulainya pemulihan generasi Yosua, sehingga diharapkan semua orang yang percaya bisa ambil waktu untuk mendoakan pemulihan anak-anaknya masing-masing tersebar di seluruh kepulauan Papua. Demikian imbauan dan seruan doa kami, dan atas bersatu hati berdoa Tuhan memberkati. Nabire 24 Juni 2004 atas nama tim 3 jaringan doa pemulihan PKT pemerintah kerajaan Tuba Amasia Kepulauan Papua. Ya, tanda tangan cap. Saudara-saudari terkasih, itu surat imbauan. Surat imbauan ini kami buat berdasarkan apa yang Bapak suruh menyampaikan. Dan jadwal Tuhan datang untuk memberkati itu dia kena di bulan Juli tanggal 1 sampai 31. Kami dari tim doa jaringan doa pemulihan generasi Yosua bersama di program ini dalam kegiatan kebaktian ini kami akan berdoa dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Juli tahun 2024 sesuai dengan arahan Tuhan, petunjuk Tuhan. Dengan demikian kami imbau supaya semua orang-orang tua yang tergerak hatinya untuk anak-anak, kerinduan untuk anak-anaknya diberkati, anak-anaknya supaya diberkati, dipakai oleh Tuhan, anak-anaknya supaya masuk surga. Haleluya. Ini harus berdoa. Tuhan beritahukan kami bahwa itu harus berdoa di sepanjang bulan Juli, karena di waktu Tuhan datang dan melawat. Ya, kita baca kembali di Matius 19:13 sampai 15. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesua supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesua berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, ini anak-anak diberkati. Haleluya. Yesua memberkati anak-anak. Tapi murid-murid memarahi, tidak boleh bawa anak-anak kepada Tuhan. Haleluya.
Tapi Tuhan bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, sebab anak-anak seperti itulah yang punya kerajaan surga. Haleluya. Kenapa Tuhan memanggil anak-anak kecil itu, baru anak-anak kecil itu diberkati? Haleluya. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, dan Tuhan memakai. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya itu di Matius 18:1-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesua dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesua memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita lihat firman Tuhan. Nabi pertama orang Israel itu siapa? Ya, Samuel. Samuel itu umur 10 tahun, dia sudah menjadi nabi bagi orang-orang Israel. Dia umur 10 tahun. Bukan umur anak sekolah. Umur anak sekolah itu sudah masih SD dia. Kalau sekarang, kalau umur 13 tahun itu baru bisa SMP. Samuel umur 10 tahun tuh sudah pakai dia menjadi nabi pertama orang Israel. Haleluya. Jadi jangan bilang bahwa anak-anak kecil itu tidak bisa Tuhan pakai. Ini Tuhan mau pakai akhir zaman ini. Haleluya. Ya, itu satu. Kita lihat menggenapi nubuatan kitab Yoel. Kita lihat di kitab Yoel, Kisah Para Rasul 2, 17-18, Yoel juga di kitab Yoel 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Yahwa, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Haleluya. Ini anak-anak kecil-kecil yang sekarang tuh mau pakai. Haleluya. Pada waktu Kisah Para Rasul pertama, pencurahan Roh Kudus pertama, mereka mengalami banyak tidak? Kalau kita lihat di waktu Kisah Para Rasul pertama itu, pencurahan Roh Kudus pertama itu 120 orang. Ya, ini hanya orang-orang dewasa yang berkumpul di situ. Haleluya. Di akhir zaman, Joel bilang itu di akhir zaman itu anak-anak itu akan dipakai. Haleluya. Sekarang kita lihat di mana-mana anak-anak itu sedang dipakai. Umpamanya tahun 84, ini anak dari bapak ini, dia datang ke Nabire tahun 84. Anak kecil yang umur 4 tahun. Ya, anak dari Batak ini dia khotbah di lapangan Persinap Nabire. Saya juga sempat lihat itu, anak kecil 4 tahun. Haleluya. Kenapa Tuhan bisa pakai anak kecil ini? Dia berbicara. Tuhan berbicara dalam anak kecil ini. Haleluya. Anak kecil itu polos. Haleluya. Mereka itu polos. Haleluya. Sehingga mereka itu dipakai, dan itu ketetapan Tuhan. Haleluya. Kita lihat sekarang itu banyak hamba-hamba Tuhan di Rusia, di Indonesia, di Afrika, di berbagai negara itu anak-anak kecil-kecil itu sedang dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Nah, untuk Papua juga sudah mulai dipakai oleh Tuhan. Anak-anak kecil itu sudah mulai dipakai. Kami dari grup kami itu sudah anak-anak mulai dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Mereka lihat penglihatan, suara Tuhan, petunjuk Tuhan. Bahkan mereka membongkar rahasia-rahasia durhaka neraka. Ya, Tuhan pakai mereka. Haleluya. Jadi itu dari beberapa tahun yang lalu, tetapi dalam program kemarin bulan Desember tahun 2023, ketika berdoa minta petunjuk Tuhan program tahun 2024, Tuhan bilang begini, di bulan Juli itu kamu segera adakan doa pemulihan generasi Yesuha di Nabire. Karena mulai pemulihan itu akan dimulai dari Nabire. Haleluya. Jadi bulan Juli Tuhan bilang, makanya nanti dari tanggal 2 sampai 4 itu kami akan laksanakan. Tapi pada saat ini kami imbau supaya semua orang-orang tua yang tergerak hatinya untuk anaknya diberkati, supaya dari masing-masing rumah, masing-masing tempat, lokasi itu mendoakan anak-anak.
Itu penting. Itu penting untuk dibawa supaya anak-anak itu diberkati. Haleluya. Kalau tidak demikian, ini waktu bersamaan. Haleluya. Waktu bersamaan juga sekarang ini sedang terjadi adalah, haleluya, iblis juga itu dengan dia punya antek-anteknya itu sedang tangkap anak-anak kecil. Kita lihat di kota Nabire, di tanah Jawa, di berbagai kota-kota, itu banyak anak-anak kecil itu ditangkap. Lalu anak-anak kecil itu diajar ilmu hitam, ilmu putih, di dalam mereka itu diisi dengan ilmu hipnotis untuk melawan orang tua, untuk memberontak, untuk mencuri dan lain-lain. Anak-anak kecil dipakai menjadi siluman anak kecil. Jadi setan pakai tubuh anak kecil, menjadi anak kecil itu menjadi siluman untuk membunuh orang tua, untuk mencuri, untuk persinaan, untuk melawan. Dan ini sedang terjadi di mana-mana. Di kota Nabire ada anak-anak kecil itu jaga baik-baik. Ini sudah masuk dia punya tahapan jadwal ini, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Kalau anak-anak Tuhan sudah mulai Tuhan serukan untuk anak-anak itu supaya segera berdoa di kota Nabire untuk supaya anak generasi Yosua Tuhan mau pakai. Haleluya. Pihak iblis juga dia tidak tinggal diam, saudara-saudara terkasih. Anak-anak kecil yang terlantar di terminal, anak-anak kecil yang jadi aib, anak-anak kecil yang sedang tidak jaga baik oleh orang tua, baik itu di sekolah-sekolah, di TK, di sekolah-sekolah, di SD, SMP maupun juga yang terlantar di jalan-jalan. Hati-hati anak-anak itu. Orang tangkap dia satu kali dong isi dan dong punya ilmu ke dalam anak itu, atau dalam anak itu mereka menjadi dipakai untuk menjadi siluman. Jadi suami ada di dalam orang itu, atau setan sudah diisi dalam anak kecil itu untuk jalan lawan dan membunuh orang tua, untuk jalan lawan dan berbagai cara sedang gerakan untuk mencuri, untuk merampok dan lain-lain. Saudara-saudari, jadi iblis juga tidak tinggal diam saat ini. Dia punya antek-anteknya, kaki tangannya sedang bergerak di seluruh dunia. Haleluya. Dengan demikian, hari ini sudah mulai masuk. Haleluya. Dengan demikian, kalau jadwal Tuhan sudah mulai diturunkan, haleluya, untuk tanggal 1 sampai dengan 31 Juli untuk berdoa untuk anak-anak, karena generasi Yosua itu Tuhan persiapkan, haleluya, untuk berdoa. Dengan demikian, ini harus betul-betul dan sungguh-sungguh, jangan menganggap main-main. Banyak rasul-rasul, murid-murid Tuhan, mereka melarang orang kecil mau dibawa ke Tuhan untuk diberkati, tapi murid-murid Tuhan melarang. Hati-hati, dominasi gereja dan hamba-hamba Tuhan tidak boleh menghalangi anak-anak. Apabila anak-anak itu datang ikut doa, datang untuk doa, ikut kegiatan-kegiatan doa, itu tidak boleh dihalangi. Kecuali kalau dong pergi ikut acara-acara atau acara-acara dunia punya dengan keramaian punya atau ke terminal dan lain-lain, itu mungkin bisa dibatasi. Tapi kalau mereka datang untuk ikut doa, untuk gerakan kebaktian doa atau apa saja, itu tidak boleh dihalangi. Haleluya. Ini kami himbau, haleluya. Kalau kamu halangi, apa yang akan terjadi? Ya, anak-anak itu akan ditangkap oleh pekerjaan iblis, kaki tangan iblis, di mana-mana akan terjadi. Dengan demikian, karena ini pembagian gerakan ini sedang terjadi dan sedang ikuti di seluruh dunia. Dengan demikian, kami himbau supaya siapa saja yang mendengarkan channel ini dan apa yang Roh Kudus sedang sampaikan ini, tolong beritahukan dari semua, tidak boleh diamkan. Tolong beritahukan ke semua hamba Tuhan supaya mereka bisa umumkan untuk bulan-bulan Juli ini, supaya harus sudah mulai doakan kita punya anak-anak generasi Yosua, terutama juga anak-anak asli Papua, juga anak-anak dari berbagai, pokoknya yang siapapun dia mendengar, haleluya, luar dalam seluruh dunia, terus harus doakan kita punya anak-anak, haleluya, karena mereka itu yang mau dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Di situ dalam tadi imbauan itu disebut di atas adalah mempersiapkan generasi Yosua, bahwa mempersiapkan generasi Yosua di akhir zaman. Ya, itu akhir zaman itu mempersiapkan generasi Yosua itu anak-anak kecil itu mau dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Kita belum menuju akhir zaman. Akhir zaman itu akan dimulai dengan adanya peperang rohani, keadaan dan sukar dan sulit akan terjadi di depan kita. Waktu Tuhan sudah semakin dekat, sehingga anak-anak kecil itu sudah mulai harus didoakan. Mulai dari dalam kandungan bayi, anak-anak itu sudah mulai harus didoakan supaya mereka diurapi. Haleluya. Ya,
Ini karena waktu Tuhan itu satu. Yang kedua, kenapa disebut generasi Yosua? Generasi Yosua itu karena apa? Waktu bangsa Israel itu masuk Kanaan itu, benteng-benteng Jericho itu dihancurkan oleh generasi Yosua. Yosua mereka yang hancurkan itu. Kenapa Yosua? Dia bisa hancurkan itu. Yosua pakai martelu? Yosua pakai apa? Tidak. Yosua ikuti apa yang Roh Kudus sampaikan, apa yang tabut peti perjanjian depannya yang menampaikannya. Itu saja yang dilakukan oleh Yosua, dan semua di bawahnya itu semua ikuti apa yang Yosua pimpin dan apa yang Roh Kudus beritahu Yosua. Itu yang disampaikan, semua harus ikuti gerakan itu. Disuruh mereka menangis, disuruh mereka meratap, disuruh mereka merendahkan diri, disuruh mereka waita, disuruh diam, baru keliling. Jadi metode yang digunakan adalah pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan sendiri. Hari telah kebordong juwaita. Itu orang-orang yang memiliki sifat anak kecil seperti generasi Yosua. Nah, anak-anak kecil yang akan dipakai oleh Tuhan itu, mereka tidak akan pakai akal dalam pelayanan generasi Yosua itu. Mereka tidak pakai akal manusia mereka. 100% tidak pakai akal manusia mereka, atau pengalaman mereka, atau pengalaman teologi mereka. Tidak akan pakai itu. Tuhan Roh Kudus yang akan memimpin mereka seluruhnya. Hikmat pembukaan firman Tuhan, pewahyuan, apa yang mereka lihat Tuhan berbicara, itu yang akan mereka sampaikan anak-anak ini. Haleluya. Jadi pengetahuan mereka itu kosong. Anak-anak itu mereka ikuti pimpinan Roh Kudus, apa yang Roh Kudus taruh, apa yang Tuhan taruh dalam pikiran anak-anak kecil, otak anak-anak kecil. Nah, itu yang mereka akan mereka ikuti apa yang Roh Kudus sampaikan dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah generasi Yosua. Generasi Yosua. Haleluya. Dan mereka itu oleh Roh Kudus akan bongkar semua rahasia durhaka neraka. Haleluya. Ada 7 benteng Sodom Gomora. Kota Sodom Gomora punya 7 benteng. 7 benteng yang merupakan benteng-benteng dosa itu akan dirubuhkan oleh generasi Yosua di akhir zaman, saudara-saudara. Saya belum masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Itu akan dihancurkan dulu. Haleluya. Itu nanti mereka juga akan dipakai dalam peperangan rohani akhir zaman ini. Ya, hari ini perang dunia secara ketiga, secara fisik itu akan sudah diambang pintu, sudah dekat juga. Itu secara fisik itu dia akan terjadi di luar Papua, di Timur Tengah di sana. Dia akan terjadi. Tetapi gerakan peperangan rohani itu dia akan terjadi dari arah timur, di daerah Papua. Mulai dari Papua itu dia lari ke seluruh dunia. Haleluya. Itu akan terjadi suatu peperangan rohani di dalam roh, perang Gog Magog dan perang Armageddon, sampai menuju kepada mengikat ular naga. Ular naga akan diikat dalam penjara 1000 tahun, sampai kepada ular naga akan dibunuh. Haleluya. Itu belum. Nanti dimasuk kerajaan 1000 tahun itu ular naga akan diikat. Nah, itu sampai ke sana. Jadi ini dalam rangka mempersiapkan generasi yang akan bergerak di dalam ini. Ya, ini harus mulai doa. Haleluya. Tuhan suruh berdoakan. Kita hanya kumpulkan mereka, kita hanya berdoa sama-sama tunduk ikuti pimpin Roh Kudus. Yang datang memberkati itu Tuhan sendiri, bukan kita. Itu ya sendiri, Roh Kudus sendiri yang akan kendalikan, akan memimpin. Baik yang akan kami berdoa dari tempat kami berdoa selama 3 hari, maupun juga yang orang-orang yang jauh yang mendengar channel kami ini, lalu mereka mengikuti gerakan doa dan mendoakan. Itu juga semua akan diberkati. Haleluya. Karena dalam waktu yang bersamaan semua ikuti, itu akan diberkati bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita lihat juga, kalau kita lihat macam hari ini gerakan iblis sedang terjadi dan kaki tangannya. Kenapa sedang terjadi penculikan anak-anak kecil di seluruh dunia? Haleluya. Orang-orang tertentu sudah mulai dari kecil, anak-anak itu sudah mulai dipakai dengan ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet. Tubuh mereka menjadi siluman untuk setan, siluman untuk kaki tangan antikris. Di mana-mana sedang terjadi. Haleluya. Itu karena memang sudah masuk dia punya waktunya. Jadi kalau Tuhan suruh supaya segera berdoa, kumpulkan anak-anak generasi Yosua untuk masuk dalam mempersiapkan mereka dalam akhir zaman, ya harus siapkan. Haleluya. Berikutnya kita masuk. Di situ tadi kita lihat lagi tentang subtema itu. Sehingga kita lihat di dia subtema, singkirkanlah batu-batu penghalang, sebab kemuliaan Tuhan sudah terbit. Singkirkan batu-batu penghalang. Siapa yang menghalangi mereka, anak-anak itu, untuk masuk dalam ini? Apa yang menghalangi? Haleluya. Tadi waktu anak-anak mau datang itu, murid-murid halangi mereka. Itu satu.
Haleluya. Yang kedua, sekarang siapa lagi mereka lagi? Ya, jangan sampai hamba-hamba Tuhan untuk klaim diri, mungkin anak-anaknya dipanggil masuk di gereja kami atau kelompok mereka. Ini juga nanti menjadi penghalang. Nah, terus siapa yang menghalangi mereka? Penghalang-penghalang itu. Haleluya. Penghalang-penghalang itu banyak. Haleluya. Batu-batu penghalang itu banyak. Jadi dari turunan dosa orang tua, dari mamanya, dari marga mamanya, dari marga bapaknya, dari warisan-warisannya, dari benteng-benteng Sodom Gomora. Benteng-benteng Sodom Gomora itu pelanggaran terhadap 10 perintah Yahweh. Ya, itu menjadi benteng-benteng. Haleluya. Sampai kepada dosa memuncak di akhir zaman. Persinahan bebas di mana-mana melalui media massa. Orang anggap itu persinahan itu soal biasa, orang anggap pencurian soal biasa, orang anggap pembunuhan soal biasa. Padahal halal ini itu bahaya, itu merupakan halal yang merujuk kepada neraka. Tapi itulah situasi Sodom Gomora, saudara-saudara terkasih. Kalau kita lihat depan-depan kita, nah, orang anggap itu persinahan itu luar biasa, itu soal biasa. Itu salah satu tanda akhir zaman. Orang anggap pembunuhan itu soal biasa sehingga sampai masuk memuara kepada perang dunia. Itu tanda akhir zaman, saudara-saudara terkasih. Untuk menghadapi itu, haleluya, Tuhan mempersiapkan generasi Yosua. Tuhan tetap ada di kepala barisan. Haleluya. Sehingga yang menjadi batu-batu penghalang dan akan diruntuhkan, akan dirubuhkan, akan dihancurkan adalah dosa-dosa Sodom Gomora. Haleluya. Dosa-dosa Sodom Gomora. Nanti dosa-dosa Sodom Gomora itu seperti apa? Nanti setelah hasil doa ini, setelah 3 hari kami setelah berdoa, dari tanggal 2 sampai 4 setelah berdoa, kami akan sampaikan lagi. Haleluya. Yang Tuhan rubuhkan. Karena itu akan pekerjaan adalah pekerjaan membongkar rahasia durhaka neraka, yaitu merubuhkan benteng-benteng Sodom Gomora. Haleluya. Kenapa harus di Nabire? Karena seluruh wilayah Papua itu, haleluya, dia pintunya itu ada di Nabire. Haleluya. Pintu gerbang kaca emas satu, pintu gerbang surga secara fisik. Haleluya. Tuhan memilih untuk. Yang kedua itu adalah pintu gerbang maut, itu juga ada di arah Nabire sini. Haleluya. Di arah Nabire sini. Haleluya. Sehingga itu Tuhan memilih tempat satu titik untuk penyelesaian masalah. Haleluya. Jadi penyelesaian masalah. Dengan demikian, haleluya. Ketika kami berdoa di sana, haleluya, dan dari berbagai-bagai orang, hamba-hamba Tuhan, orang keluarga yang tergerak hati untuk supaya anak-anaknya diberkati, dipakai di akhir zaman dalam pakaian rohani, haleluya, haleluya. Itu juga akan diberkati bersamaannya. Karena ini kami sedang sampaikan lewat channel, tetapi yang lain itu mereka sedang juga dengar visi itu di seluruh dunia, karena itu waktunya bersamaan. Tuhan beritahukan kepada hamba-hamba Tuhan lain di seluruh dunia. Anak-anak mereka sekarang yang sudah pakai, yang belum pakai, sekarang digiring oleh Roh Kudus untuk mau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Dengan demikian, haleluya, ini segera kita harus bersiap diri. Dengan demikian kita menyerahkan, kita membuka hati. Haleluya. Itu yang berikutnya yang saya memberitahukannya, apa yang Tuhan suruh sampaikan. Haleluya. Yang berikutnya itu adalah sehubungan dengan pekerjaan ini. Haleluya. Sehubungan dengan pelayanan doa pemulihan. Karena kemuliaan Tuhan, sebab kemuliaan Tuhan sudah terbit. Haleluya. Apa itu kemuliaan Tuhan? Sudah terbit. Ya, jadi kemuliaan Tuhan yang sudah terbit itu maksudnya begini. Kemuliaan Tuhan sudah terbit itu kemuliaan bulan, itu kemuliaan Yesua, kemuliaan matahari itu kemuliaan Bapa Yahweh, kemuliaan Roh Kudus itu disebut kemuliaan bintang, kemuliaan Roh Kudus. Kemuliaan yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Haleluya. Jadi kemuliaan sudah terbit itu dalam terang kemuliaan Tuhan itu. Dalam terang kemuliaan Tuhan itu. Haleluya. Dan sedang dalam kemuliaan Tuhan itu. Haleluya. Sudah terbit, artinya begini. Orang tidak mungkin angkat batu, orang buta tidak mungkin angkat batu. Batu-batu yang menghalangi di jalan,
Kalau orang buta tidak mungkin dia angkat batu. Bagaimana dia mau angkat? Jalan saja tidak bisa kalau orang buta. Pelayanan ini itu orang buta itu tidak bisa dia lakukan. Apalagi buka jalan terus di depan jalan itu ada batu-batu. Sekarang ini yang kerja itu orang buta semua. Sekarang orang buta bagaimana mau angkat batu? Tidak bisa. Nah, ini bahaya. Orang yang matanya celik, telinganya sehat, badannya sehat, haleluya, itu yang akan bekerja untuk mengangkat itu batu-batu penghalang itu, haleluya. Sebab kemuliaan Tuhan sudah terbit. Artinya orang-orang di dalam roh, pekerjaan-pekerjaan di dalam roh, anak-anak yang dipakai, dia mata rohaninya sudah dibuka, telinga rohaninya sudah dibuka. Dia melihat, dia melihat, oh di sini ada batu, di sini ada setan, di sini ada ular, di sini adalah benteng Sodom Gomora. Jadi mereka lihat di dalam dimensi roh, haleluya. Setelah mereka lihat dalam dimensi roh, tangan mulai kerja, kaki mulai kerja, kaki tangan Tuhan sudah mulai kerja untuk menyingkirkan batu-batu penghalang itu. Haleluya. Jadi ini suatu pekerjaan Roh Kudus, ini bukan pekerjaan teologi tertentu atau program organisasi terkait gereja tertentu, tidak. Ini program Tuhan sendiri. Dan sekarang orang yang dipakai itu mereka tidak kerja, hanya mereka berdoa, tunduk saja berdoa, minta petunjuk Roh Kudus. Yang kerja full itu Tuhan sendiri akan mengangkat. Tuhan memakai siapa? Anak-anak kecil tadi, generasi Yesua tadi, Tuhan memakai orang-orang yang mau taat. Haleluya. Dalam pekerjaan roh. Jadi ini mata rohaninya mereka itu sudah dibuka, telinga rohaninya itu sudah dibuka. Kemuliaan Tuhan itu sudah terbit di dalam mereka. Haleluya. Sebab kemuliaan Tuhan itu sudah terbit. Kalau kemuliaan Tuhan sudah terbit, berarti tabut peti perjanjian sudah di depan. Haleluya. Generasi Yesua sudah di depan. Yesua, kau jalan depan, di depannya itu ada tabut peti perjanjian. Tabut peti perjanjian, kemuliaan Tuhan terbit di sana. Yesua bergerak ikuti petunjuk tabut. Yesua Tuhan berbicara dalam tabut peti perjanjian. Haleluya. Generasi Yesua membongkar akhir zaman dalam menghancurkan tembok-tembok benteng Sodom Gomora. Itu juga akan menggunakan hikmat, petunjuk, penglihatan, suara Tuhan, pimpinan 100% dari Tuhan. Akal manusia tidak dipakai di sini. Hikmat dan pengetahuan manusia tidak dipakai di sini. Pengalaman tidak akan dipakai di sini. Haleluya. Dalam peperangan, dalam 3 hari berdoa ini, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu untuk yang tim di dalam. Tapi yang untuk yang lain-lain, dimanapun hamba Tuhan berada, ada dimanapun orang-orang tua berada, untuk merindukan anak-anaknya supaya dipakai oleh Tuhan. Supaya saudara-saudara terkasih, supaya haleluya, supaya mereka juga harus berdoa, karena Tuhan tetap akan kerja. Karena ini waktu Tuhan. Ini bom waktu, atau sudah waktu Tuhan sudah masuk di bulan Juli 2024. Haleluya. Itu waktu kerja Tuhan. Di situ kau bergerak. Haleluya. Cepat kau tangkap. Haleluya. Oh, ini waktu Tuhan. Saya juga masuk ke dalam. Haleluya. Haleluya. Tunggu waktu Tuhan. Kapan Tuhan punya waktu? Haleluya. Kalau hamba Tuhan lain sudah mendengar waktu Tuhan, ini waktu Tuhan, anak-anak mau diberkati. Sudah orang-orang tua itu bawa anak-anak itu ramai-ramai. Setelah Yesus berkati mereka, Yesus pergi dari sana. Kita lihat tadi ayat. Tadi Matius berapa itu? 19 itu. Haleluya. Kalau di Kisah Para Rasul 2 itu, di situ dibilang, kenapa sekarang dia harus mulai dari Papua? Ya, Papua itu di dalam roh itu adalah Lembah Yosafat, saudara-saudari. Lembah Yosafat. Jadi di Yoel 2 itu mulai dari Lembah Yosafat itu. Anak-anak punya mata rohani dipakai, dibukakan, telinga rohani dipakai. Mereka lihat mimpi, penglihatan, suara Tuhan. Haleluya. Dia mulai dari sana. Ya, sekarang itu satu-satu sudah mulai terjadi dari Rusia, Amerika, Eropa, Asia, Indonesia, dan lain-lain. Tetapi untuk dia punya start waktunya itu, dia mulai dari Papua. Saudara-saudara terkasih, Tuhan bilang generasi Yesua, jadwal waktunya itu tanggal 1 Juli sampai 31 Juli. Di situ kita isi doa. Kita mendoakan anak-anak kita, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Sekarang anak-anak bawah, kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan untuk diberkati, ataukah menyerahkan anak-anak itu kepada pekerja-pekerja setan, menjadi aibon, minum mabuk, tukang curi, tukang berzina, tukang ini. Haleluya. Tinggal serahkan dari orang tua masing-masing untuk menentukan. Ketika mendengar channel ini,
Haleluya. Lalu tangkap, lalu pada waktu yang bersamaan isi, di situ kamu berdoa, masuk dalam kamar-kamar kamu berdoa diam-diam. Di situ Anda dengar. Haleluya. Yang penting ada gerakan tidak hari ini. Haleluya. Tuhan punya pekerjaan dalam pantauan internet, jaringan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu duluan. Siapa orang ini dengar channel yang disampaikan, di sana dia sudah dengar, dia mulai gerak hati. Tuhan sudah tahu gerak hati pikiran manusia itu, Tuhan sudah tahu persis. Haleluya. Kita lihat sekarang teknologi canggih. Kalau kita masuk Jakarta itu hati-hati, karena teknologi itu canggih sekali di sana Jakarta sekarang. Haleluya. Nah, perkembangan ikuti. Kita main di online, apapun itu harus ikuti. Haleluya. Karena ini era globalisasi 4D kah? 4D kan sedang digunakan itu. Sudah masuk di 4D kah? Halo? Generasi ini sekarang masuk di apa? Jadi masa ini sekarang sudah masuk di masa apa? Masa media medsos yang sudah masuk ke tingkat-tingkat yang luar biasa. Jadi orang bicara sebelah, yang sebelah dia sudah tahu. Orang gerak di sini, di sana dia sudah tahu. Haleluya. Apalagi yang surga punya, Tuhan punya. Kau baru pikir saja itu, Tuhan sudah tahu kau sedang pikir apa. Kau mungkin belum berpikir, tapi sebentar kau akan lakukan begini, Tuhan sudah tahu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Karena Bapa Yahweh di surga itu maha tahu, Roh Kudus maha tahu. Haleluya. Yesus itu maha tahu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, dengan demikian, haleluya, dalam kemahatauan Tuhan, dan Tuhan bekerja di dalam dimensi dalam pemerintahan kerajaan Tuba Masih yang sudah disiapkan. Haleluya. Dia kerja dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Haleluya. Generasi Yosua yang sedang dipersiapkan di akhir zaman ini, haleluya, akan bekerja seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Haleluya. Dengan demikian kita berserah dan mengalir saja. Mengalir. Jangan lawan Roh Kudus, jangan lawan sistem. Haleluya. Jangan lawan sistem Roh Kudus. Arus Roh Kudus yang sedang mengalir, kita mengalir ke sana sudah. Haleluya. Jangan kau lawan. Kau lawan dari Eropa punya, Roma punya, Amerika punya, kau hanya kau putus. Haleluya. Jadi kita mengalir apa yang Roh Kudus sedang bawa, dan Roh Kudus sedang sampaikan. Sistem pemerintahan kerajaan Tuba Masih dalam pimpinan Roh Kudus sedang bergerak, kita mengalir ke sana. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Berbagailah bagi mata yang melihat, telinga yang mendengar, nah hati yang percaya, dan kaki tangan yang melaksanakannya. Haleluya. Tuhan berkati. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, hamba telah menyampaikan berita ini. Haleluya. Apa yang Bapak suruh menyampaikan, Bapak sudah menyampaikan melalui media massa, sehingga setiap orang yang mendengarnya tergerak hatinya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Masih, dan terbuka telinganya mendengar, dan terbuka hatinya untuk percaya, dan juga kaki tangannya tergerak untuk melakukannya, melaksanakannya. Sepanjang bulan Juli mereka sudah harus mendoakan anak-anak mereka Bapak dimanapun mereka berada. Haleluya. Menyerahkan anak-anak mereka supaya Tuhan datang dan memberkati mereka di mana saja mereka berada. Haleluya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Kami juga berdoa Bapak, ruang gerak daripada pikiran-pikiran iblis yang sedang mempengaruhi anak-anak kecil di mana-mana Bapak, kami kancing ruang gerak mereka di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Tetapi Bapak, dalam nama Bapak, Tuhan juga membuka pintu-pintu penginjilan bagi orang-orang tua, supaya orang tua mereka membawakan doa dan mendoakan anak-anak mereka untuk diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hanya dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih. Tuhan berkati.